Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Ngeri sedap, AHY semakin menjadi ancaman bagi Nasdem. Kalau AHY yang jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah, itu baru fair. Pernyataan menohok AHY ini memang sangat masuk akal. Dan ini sebuah ancaman serius buat Anies loh, Partai Nasdem dan juga PKS. Kalau AHY jadi cawapres Anies, Partai Nasdem dan PKS sebetulnya nggak punya pilihan. Mereka harus menerima. Tapi sebaliknya, kalau Anies memilih nama di luar AHY, Partai Demokrat bisa dengan gampang keluar dari koalisi perubahan dan bergabung dengan koalisi pendukung Ganjar dengan PDI Perjuangan yang sudah dengan kedua tangan terbuka siap menerima mereka. AHY dan Partai Demokrat ada di atas angin. Peta politik makin memanas akhir-akhir ini. Sesudah semakin terang siapa calon presiden yang akan diadu, sekarang perebutannya ada di calon wakil presiden. Penentuan siapa calon wakil presiden ini malah semakin serem karena ada model saling mengancam antar partai, terutama di partai-partai yang berkoalisi supaya bisa memenuhi syarat untuk bisa mencalonkan calon wakil presiden dan calon presiden. Sebelumnya, di koalisi perubahan yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, saling ancam terjadi antara Nasdem dan Demokrat. Sebagai catatan ya, Nasdem gak bisa sendirian calonkan Anies Baswedan karena jumlah suara mereka di parlemen gak cukup memenuhi syarat untuk calonkan orang menjadi calon presiden. Nasdem butuh dua partai lain, yaitu Demokrat dan PKS, supaya bisa genap suara mereka bertiga dalam pencalonan. Disinilah titik masalahnya. Ya, Paloh semakin stres nih. Kalau melihat dari pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan, di koalisi perubahan sebenarnya hanya Demokrat doang yang menginginkan AHY jadi cawapres Anies. Sisanya enggak. PKS misalnya beberapa kali menyodorkan kadernya Aher untuk jadi pendamping Anies.
Cuman karena akhirnya tidak potensial, maka PKS tidak terlalu ngotot memperjuangkan dia menjadi cawapres. Presiden PKS Ahmad Syaiqo kemudian berusaha menduetkan Anies dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Tapi sayangnya wacana itu ditolak mentah-mentah oleh mantan ketua MK tersebut. Mahfud beralasan kalau dirinya yang jadi cawapres Anies bisa gagal menjadi capres karena bisa saja Partai Demokrat ngambek lalu menarik dukungan terhadap mantan gubernur DKI tersebut. Padahal untuk bisa mengusung capres mesti mendapatkan suara sah nasional minimal 25% atau kursi di DPR minimal 20%. Celakanya, meskipun perolehan kursi DPR Nasdem dan PKS sudah digabungkan, masih juga tidak memenuhi syarat 20%. Mau tidak mau harus berkoalisi dengan Partai Demokrat supaya memenuhi syarat. Sementara Ketua DPP PKS Mardhani Alisera pernah mengatakan dia sangat ingin melihat Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2024 karena Sandi merupakan sosok yang mumpuni untuk mendampingi Anies. Banyak suara yang menduetkan Anies dan Sandi. Ya kalau itu terwujud saya sujud syukur. Demikian kata politisi penggagas gerakan 2019 ganti presiden itu. Jadi kenapa PKS menyodorkan nama AHR, Mahfud dan Sandiaga Uno ini? Karena mereka nggak setuju AHY yang mendampingi Anies. Begitupun dengan Nasdem malah sibuk mengusulkan Khofifah, Yeni Wahid dan Andika Perkasa sebagai cawapresnya Anies. Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri pun secara terang-terangan mengatakan tidak setuju AHY jadi cawapres Anies. Alasannya karena koalisi perubahan perlu kekuatan lain agar Anies bisa menang. Mas Anies punya kelebihan, Mas AHY jelas anak muda di sini. Kita mau nambah kekuatan dari kekuatan kultur, sosiokultur namanya Nahdlatul Ulama. Ya maka cawapres Anies ini harus dipresentasikan di sini yakni mesti dari tokoh NU. Ujar politisi yang kerap disapa dengan Gus Coy itu. Ya, ada benarnya juga sih pernyataan mantan kader PKB tersebut. Jika cawapres Anies AHY maka yang akan mendukung mantan gubernur 212 itu hanya 3 partai di koalisi perubahan beserta para pendukungnya. Sedangkan jika cawapres Anies merupakan tokoh NU, sudah bisa dipastikan Anies akan dapat tambahan suara yang cukup besar yakni dari kalangan Nahdliyin. Ketika dia bisa dapat tambahan suara, maka peluangnya untuk menang semakin terbuka lebar. Tapi pertanyaannya di sini apakah AHY mau tiket cawapres Anies diberikan kepada tokoh NU? Tidak, Ferguson. Karena tujuan utamanya mau jadi cawapres itu bukan untuk menang, melainkan untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di 2 pemilu terakhir perolehan suara Partai Demokrat terus turun. Dari yang awalnya mendapatkan 20-40% pada pemilu 2009, turun menjadi 10,19% pada pemilu 2014 dan turun lagi menjadi 7,77% pada pemilu 2019. Artinya kalau AHY nggak berbuat sesuatu yang luar biasa untuk partainya, bisa-bisa perolehan suara Partai Demokrat di bawah 4% pada pemilu 2024 mendatang, alias nggak lolos ke parlemen. Nah, supaya perolehan suara Partai Demokrat tidak turun lagi, maka caranya adalah dengan mendapatkan cocktail effect. Dan efek ekor jas ini hanya bisa didapatkan kalau AHY jadi cawapres. Lagian juga kalau AHY mau jadi wapres beneran, tentu yang dia kejar bukan jadi cawapres Anies, tapi jadi cawapres Ganjar atau Prabowo. Pasalnya elektabilitas kedua orang itu lebih tinggi dibandingkan Anies, sehingga peluangnya untuk menang juga lebih besar. Sekarang AHY terlihat semakin agresif mendekati Anies Baswedan meskipun ditolak oleh PKS dan Nasdem. Seperti saat Anies berangkat haji diantaranya, begitu juga ketika penggagas patung getah-getih tersebut pulang dari Tanah Suci dijemput oleh AHY. Padahal Anies tiba di tanah air itu tengah malam loh, dan gak membuat semangat AHY kendor untuk menjemputnya. Dan demi untuk satu hal, tiket cawapres tidak hanya itu, puja-puji juga sering dilontarkan oleh AHY kepada Anies. Seperti ia pernah mengatakan Anies merupakan sosok leader dan superstar, Anies akan membimbing koalisi perubahan ke arah kemenangan dan lain-lain. Dan terakhir AHY menggelar pidato politik yang menawarkan 14 agenda strategis perubahan, yang artinya ini loh, kami sudah punya konsep untuk bahan kampanye Pilpres nanti. Jadi segeralah tunjuk saya jadi cawapresnya Anies. Dan jelas apa yang dilakukan oleh AHY yang semakin ngotot mau jadi cawapres Anies ini merupakan ancaman yang nyata bagi Nasdem. Pertanyaannya, kenapa jadi ancaman nyata? Karena kalau dia tidak ditunjuk jadi cawapres Anies, pasti AHY akan sakit hati banget. Lantaran pengorbanannya sudah banyak dan ujung-ujungnya Partai Demokrat meninggalkan koalisi perubahan. Ya, yang berak siapa, yang nyebokin siapa.
Demikian kalimat yang tepat untuk menggambarkan Partai Demokrat sekarang. Masalahnya sebelum AHY resmi jadi ketua umum atau saat bapaknya jadi presiden dulu, kader partai yang dipimpinnya itu korupsi gila-gilaan, tidak tanggung-tanggung. Kalau di total bisa jadi sudah ratusan miliar duit negara yang ditilap oleh kader Partai Demokrat. Dan orang-orang yang katakan tidak pada hal korupsi tersebut sebagian besar sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan di antara mereka sudah ada yang keluar dari penjara, hanya saja meskipun menyandang status sebagai mantan napi, tapi mereka kader Partai Demokrat yang korupsi tetap masih bisa hidup dan nyaman karena punya tabungan. Enggak semua uang hasil korupsi dikembalikan ke kas negara. Sebagiannya tentu masih bisa dimanfaatkan untuk menerapkan gaya hidup hedonisme. Sementara Partai Demokrat hancur-hancur sehancur-hancurnya, bro and sis. Partai berlambang bintang Mercy itu turut kena imbas oleh kadernya yang korupsi. Yang pertama bisa kita lihat perolehan suara Partai Demokrat yang terus turun dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu kemarin itu di tahun 2009, Partai Demokrat mendapatkan suara yang luar biasa yaitu 20,40%. Lantas bagaimana prediksi perolehan suara partai besutan SBY itu pada pemilu 2024 nanti? Ya, kalau memang tidak ada upaya luar biasa menyelamatkan partai yang dilakukan oleh kadernya, maka tidak menutup kemungkinan partai ini akan mendapatkan suara di bawah ambang batas parlemen threshold 4%. Atau dengan kata lain jadi partai kurem. Nah, satu-satunya cara yang paling logis untuk terhindar dari kegereman tersebut adalah AHY menjadi cawapres. Karena dengan jadi cawapres maka diharapkan Partai Demokrat akan mendapatkan koktail efeknya. Lantas apa saja usaha yang dilakukan agar putra SBY tersebut bisa jadi cawapres? Ya cukup banyak sih. Mulai dari AHY menemui Surya Paloh berkali-kali, terus bapaknya SBY juga turun gunung untuk menemui Om Brewok, sampai kader Partai Demokrat mendesak agar AHY dipasangkan dengan Anies. Kemudian para buzzer Partai Demokrat seperti si Gagap tampil di TV Cipta Panca Laksana, sekarang juga nyambi jadi buzzernya Anies. Pokoknya semua dilakukan demi putra kesayangan Pepo dan Memo itu terpilih untuk jadi cawapres. Ya patut diapresiasi juga sih usaha yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu, karena yang namanya pengen ya mesti berjuang supaya bisa mendapatkan. Jangan kayak Novel Bamukmin yang cuman omong doang, ngakunya akan dipilih oleh 130 juta rakyat Indonesia kalau dirinya berpasangan dengan Anies di Pilpres 2024 mendatang dan akan melakukan jihad konstitusi. Tapi Novel nggak ngapa-ngapain. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.